sahabat terkasih dimanapun Anda berada. Salam jumpa lagi bersama saya Laurencia Fani di acara kesayangan kita, Oase Rohani Katolik. Edisi hari ini, peringatan wajib Santo Stanislaus, Uskup dan Martir, dan kita masuk ke pekan kedua Paskah. Tentunya saya berharap Anda dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Layaklah kita bersyukur karena begitu besar rahmat dan kasih setia Allah terhadap kita semua. Hari ini sudah hadir bersama kita Romo Antonius Yuni Wimarto, CM. Apa kabar Romo? Selamat kabar datang. Baik ya, kabar baik. Senang sekali ketemu. Ya, amin ya, amin ya. Okay. Nah, kita akan mulai saja ya Romo ya. Ya, acara kita ini dengan doa pembuka. Silakan Romo. Baik, mari para pemirsa Oase Rohani Katolik, mari kita mengarahkan hati kita untuk berdoa. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang berbelas kasih, dengan misteri Paskah Engkau telah menyelamatkan dunia dan manusia. Hari ini Engkau menggembirakan gerejamu dengan peringatan Santo Stanislaus Uskup dan Martirmu yang luhur, yang mulia, yang tegas dan setia di jalan Tuhan. Hadirlah bersama kami para pemirsa dan pemerhati renungan di Oase Rohani Katolik, Keuskupan Agung Jakarta. Semoga perbincangan kami, permenungan kami di hari ini menambah wawasan kami, meningkatkan mutu hidup dan iman kami, dan kami semakin setia sebagai murid-murid Kristus yang telah kuperbaharui melalui perayaan Paskah pada masa Paskah dan pada hari ini. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Ya, pada Putra dan Roh Kudus. Amin. Antifon pembuka. Inilah martir sejati yang bersedia menumpahkan darah untuk membela nama Kristus. Ia tidak gentar terhadap ancaman di pengadilan. Kerajaan surga kini menjadi miliknya. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul. Pagi itu kepala pengawal bait Allah serta orang-orangnya menangkap para rasul yang sedang mengajar orang banyak dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama Yahudi. Imam besar lalu mulai menegur mereka. Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama Yesus. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu. Dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri, dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segalanya itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang menaati Dia. Mendengar perkataan itu, sangat tertusuklah hati mereka, dan mereka berusaha membunuh rasul-rasul itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi dengan Mazmur
Orang yang tertindas berseru, dan Tuhan mendengarkan. Orang yang tertindas berseru, dan Tuhan mendengarkan. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Orang yang tertindas berseru, dan Tuhan mendengarkan. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan akan mereka dari muka bumi. Apabila orang benar itu berseru-seru, Tuhan mendengarkan. Dari segala kesesakannya, mereka Ia lepaskan. Orang yang tertindas berseru, dan Tuhan mendengarkan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar memang banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Orang yang tertindas berseru, dan Tuhan mendengarkan. Haleluya, 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 haleluya. Karena telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes Pembaptis memberi kesaksian tentang Yesus di hadapan murid-muridnya. Siapa yang datang dari atas, ada di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk kepada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga ada di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya. Tetapi tak seorang pun menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya, ia mengakui bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, Dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan roh-Nya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada atasnya. Saudara sekalian, demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya. Sahabat terkasih, kita sudah simak bersama firman Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan permenungan dari Romo Yuni, sehingga kita mendapatkan inspirasi yang berguna untuk oase kehidupan kita.
Gimana Romo? Wah, baik, makasih. Iya, Ya. ini lagi musim liburan nih Romo. Iya, libur ya, libur bersama, cuti bersama. Iya, Mungkin Romo nggak mudik? belum. Ya, moga-moga teman-teman pemirsa yang mungkin sedang mudik dimanapun berada, kita sampaikan ya selamat berlibur. Iya. Moga-moga liburan ini menggembirakan Anda sekalian bersama keluarga. Kita juga pula ya bergembira menyampaikan selamat Idul Fitri ya kepada Iya, teman-teman tetangga kita yang merayakannya. Semoga mereka juga bergembira bersama dengan keluarga. iya, Romo. Gitu ya. Ya. Jadi sebelum menyantap opor ya Romo ya. Ya, opor ya. Kira opor itu. Oh, kita mengisi dulu nih oase rohani kita Romo. Oh, iya. Kita mulai dari bacaan pertama ya Romo, Ya. Kisah Para Rasul. Betul, Silakan ya. Romo. Ya, Pak, ya, makasih. Ya, para pemirsa oase rohani Katolik, hari ini kan gereja merayakan peringatan Santo Stanislaus Uskup ya, itu dari Polandia. Jadi memang Santo ini dikenal sebagai ya orang yang begitu semangat, orang yang begitu beriman, dia anak tunggal, pandai, saleh ya, dan juga bijaksana. Dia itu kan bercita-cita membatikan diri sebagai seorang rahib, seorang pertapa ya, yang berdoa. Namun ternyata dia mempunyai suatu karisma yang luar biasa. Lalu dia ditahbiskan menjadi imam, menjadi seorang pengkhotbah, menjadi seorang yang berpengaruh di Polandia. Nah, ceritanya memang singkatnya demikian. Dia itu karena prestasinya luar biasa, lalu dia diangkat menjadi seorang uskup, ya, uskup di Polandia kala itu. Nah, kalau dia menjadi uskup, waktu itu ada raja yang namanya Boleslaus II. Ya, Boleslaus II itu dikenal sebagai raja yang ya buruk, raja yang moralnya maaf dia tuh geragas ya. Masa istri prajuritnya itu diambil paksa untuk dinikahi. Itu apa kan geragas itu. Iya. Nah, lalu karena hal semacam ini kemudian dia dijatuhi hukuman ekskomunikasi, dikucilkan ya. Lalu mestinya dia belum boleh menghadiri misa kudus, tapi dia tetap menghadiri misa kudus, terima komuni. Dia merasa dia raja, Romo. Iya, menjadi raja, berkuasa. Nah, lalu suatu saat pada misa hari berikutnya, lalu misa sedang berlangsung, tiba-tiba raja ini datang lagi. Lalu romonya menghentikan misanya, lalu masuk sakristia, nggak jadi misa. Bukan Santo Stanislaus ya, ini romo yang lain ya? Iya, bukan imam. Nah, lalu ternyata alasan ialah karena ada orang yang dikucilkan kok datang. Nah, lalu raja ini, Boleslaus ini lalu marah besar. Nah, pergi ke keuskupan, mencari uskup Stanislaus ini. Kala itu uskupnya lagi misa. Ternyata misa ditangkap, lalu dianiaya dengan kejam sampai dibunuh. Nah, ini yang menjadi suatu titik balik di mana setelah kita melihat bahwa kaitannya dengan bacaan pertama ini kan kali lalu di bacaan ini tadi ya, itu kan Petrus itu kan juga ditangkap, diajukan, diperkarakan dengan para rasul di mahkamah agama. Nah, itu. Bukan mahkamah konstitusi loh ya, mahkamah agama. Nah, dia diprotes, dia akan diberitahu bahwa kamu kan sudah dilarang, nggak boleh mengajarkan tentang Yesus, kok kamu malah mengajarkan, kamu berkatekese, mengajar. Lalu akhirnya Petrus waktu itu
malah berdiri, dia berpidato. Saya membayangkan ya, Fani ya, dia berpidato sedemikian kenceng sekali ya. Dia itu nggak ada toa padahal ya Romo waktu itu. Nggak ada toa. Ya. Lalu dia berpidato gini, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Dengan berapi-api dia, berapi-api. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan. Kamu menunjuk gitu ya. Ke orangnya pada kayu salib dan kamu bunuh. Dia telah ditinggikan oleh Allah sendiri. Dengan tangan tekanannya menjadi pemimpin dan juru selamat. Wah, pidato yang berapi-api itulah membuat respon mereka menjadi bingung. Karena bingung lalu mereka berupaya untuk membunuh Petrus dan rasul-rasul ini. Nah inilah. Jadi ini ada kaitannya Fani ya, bahwa sebetulnya Petrus dan rasul-rasul adalah orang ring satunya Yesus. Setelah mengalami hidup bersama Yesus, mengenal Yesus ya. Lalu setelah Yesus bangkit, nah Petrus dan para rasul berapi-api kemana-mana mewartakan Yesus yang bangkit. Dia adalah Tuhan dan penyelamat. Nah lalu dia ditangkap itu lalu lewat sidang mahkamah agama itu. Nah, lalu ini ring satu tadi mengalami pula sebetulnya kalau kita lihat ya Fani ya, Petrus ataupun para rasul mereka kebanyakan mereka meninggal sebagai seorang martir. Iya. Dan caranya mati pun juga macam-macam. Sebagai besar mereka tuh meninggal sebagai seorang martir. Karena apa? Karena mewartakan Yesus yang bangkit. Nah, itulah maka ini diteruskan oleh generasi-generasi sampailah ini si Stanislaus Uskup itu. Dia juga meneruskan mewartakan Injil Yesus Kristus ya, dan pula memberikan suatu pendidikan pengajaran kepada seluruh umat termasuk ya raja-raja itu. Jadi memang Injil itu untuk siapa saja. Tidak hanya kalangan bawah, tapi juga kalangan orang-orang kerajaan-kerajaan itu juga mesti harus mentaati itu. Tapi yang terjadi, nah ini sama nasibnya dengan para rasul. Stanislaus itu malah kemudian dibunuh ya oleh Raja Boleslaus itu. Tapi di sini umat udah banyak ya, Romo ya waktu si Stanislaus itu ya, ini rajanya aja yang sesat. Iya. Padahal dia juga percaya kan, dia ke gereja gitu kan ya. Iya, itulah. Nah itulah ketutup ya. Iya, ketutup. Iya, mungkin karena ya dia sih ya beriman, tapi mungkin imannya ngambang, separuh-separuh, sehingga mudah jatuh ketika tertarik dengan seorang istri prajuritnya ya, mestinya dilindungi malah justru diambil. Nah ini. Maka uskup kala itu menjatuhkan sanksi itu, ekskomunikasi. Supaya apa? Supaya nanti dia bertobat. Tapi enggak. Perkaruan itu ya. Ya. Malah membunuh. Ya. Jadi membunuhnya dengan nama lain ya. Ini pribadi ya Romo ya. Ya nggak sih? Si raja ini. Itulah. Aduh, udah bener nih raja. Ya, betul-betul ya. Nah, kalau yang ini loh Romo, kan berarti waktu dia khotbah ini ya si Rasul Petrus ini, itu mahkamah agama Yahudi, berarti mereka masih memegang hukum Taurat ya. Ini saat itu benar dipertentangkan gitu ya Romo ya. Memang gini loh, akan orang Yahudi kan sampai sekarang kan juga tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat. Jadi memang mereka ini masih menanti-nantikan Mesias itu asal usulnya nggak diketahui. Nah mereka tahu Yesus kan orang Nazaret. Nah ini dia orang manusia biasa. Nah itulah maka lalu mereka itu berang masih mengatakan bahwa Yesus itu melanggar hukum Taurat, lalu diklaim sebagai orang yang menghujat Allah. Nah, sementara
para rasul enggak, inilah dialah Mesias. Lalu kemana-mana Petrus itu mewartakan Yesus yang bangkit ini adalah Tuhan dan penyelamat kita. Gitu. Itu iman yang nggak punya mereka ya. Iya, itulah. Ya. Kemudian sekarang ya, apa hubungannya antara peringatan satu Stanislaus dengan bacaan pertama? Ya. Pertama ialah iman itu kan perkara relasi dengan Allah, personal. Personal. Nah, lalu manusia tidak bisa dibendung ya. Iman itu nggak bisa dibendung, dilarang apapun. Karena ada sebuah relasi dengan Allah ya. Walaupun dia ditahan di penjara, dia tetap mewartakan Yesus. Nggak bisa berhenti ya, Romo. Iya. Maka inilah sebetulnya yang mau saya katakan begini, bahwa Anda dan saya, kita orang Katolik itu juga kemana-mana diingatkan oleh gereja untuk kemana-mana mewartakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan penyelamat kita. Apapun yang terjadi, kita tetap Katolik, kita tetap semangat sebagai orang murid Kristus, gitu, Fani. Iya, Romo, menjadi pewarta ya. Iya, pewarta ya. Dalam caranya perbuatan kita ya, dalam segala macam cara kita ya, Romo. Iya. Oke. Nah, Romo, kalau tadi si Uskup Stanislaus ini dia berarti begitu dia beraninya, begitu kan ya Romo ya. Dia sampai tidak peduli dengan bahwa itu raja. Dan ini saya lihat sama ya Romo sama Petrus. Dia nggak peduli dengan mahkamah agama Yahudi waktu itu. Betul ya. Jadi memang inilah konsekuensi mengikuti Kristus itu memang harus setia pada ajaran dan juga ketetapan yang kita kenal dengan hukum cinta kasih itu harus penuh ya, tulen dan sungguh-sungguh maksimal. Jadi tidak setengah-setengah. Itu seperti yang dilakukan oleh Paulus tadi kan setengah-setengah loh. Iya. Dia tetap merasa dianya raja sih. Itu masalahnya ya Romo. Nah, terus berikutnya Romo, ini kan kita masih dalam masa Paskah ya. Kita Paskah ini sampai minggu keberapa sih Romo? 5 ya? Ya, pokoknya 40 hari setelah Paskah, lalu kita merayakan Yesus naik ke surga. Gitu ya. Nah, kan dengan iman kita kemarin sebenarnya ya Romo ya, pengakuan dosa itu nggak harus masa sebelum Paskah aja ya Romo ya. Kita bisa mengaku dosa kapan aja. Nah, ini loh Romo yang saya lihat ya. Masalah pengakuan dosa itu sendiri ya Romo ya. Nah, apakah kita ini benar gitu loh mengakukan dosa kita benar dalam bertobat? Karena seperti yang saya alami, saya lihat dengan sesama nih ya Romo ya, teman-teman gitu, bahwa pengakuan dosa itu nggak perlu sih, saya mau ngaku langsung aja kayak gitu loh. Jadi sakramen pengakuan ya, itu kalau kita lihat juga antrian juga nggak banyak gitu Romo di gereja ya. Ya baik, jadi yang penting gini, pertama ialah yang lebih tepat ialah sakramen tobat. Nah, sakramen tobat ini memang diberlakukan untuk semua orang yang sudah dibaptis. Lalu memang dalam 5 perintah gereja dikatakan mengaku dosa minimal setahun sekali. Nah inilah yang kiranya menjadi perhatian kita. Setidaknya kita setahun sekali mengaku dosa di hadapan imam. Imam itu wakil Yesus ya di dunia dan uskupnya tentu. Ya, jadi ini memang tema tersendiri Mbak Fadi ya. Oke. Iya, makasih Romo. Sahabat terkasih, kita akan break sejenak ya Romo ya. Kita akan lanjutkan perbincangan kita lagi di sesi kedua. Jangan kemana-mana, kita jumpa lagi di sesi yang kedua.
sahabat terkasih, terima kasih untuk kesetiaan Anda masih bersama kami di Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Masih bersama dengan kita, Romo Yuni dan saya Fani. Kita akan lanjutkan perbincangan rohani kita. Baik Romo, di sesi yang kedua ini kita akan lanjutkan dan ingin mendengarkan apa sih inspirasi yang bisa kita dapat Romo dari Injil Yohanes. Silakan Romo. Baik, para pemirsa Rohani Katolik, kita akan hari ini merayakan peringatan Santo Stanislaus. Dia orang Polandia dan dia ini penerus kebenaran. Nah, tentu kita tahu bahwa Polandia itu kayaknya disirami oleh darahnya martir ini ya. Dan martir ini menyuburkan gereja di tanah Polandia. Bahkan malah dari Polandia lahirlah seorang paus. Paulus kedua. Wah, luar biasa ya. Jadi kemungkinan besar juga jasa dari semangatnya Santo Stanislaus ini. Lalu dari Polandia lahirlah seorang paus yang pertama berkeluarga negara Polandia. Ya, sekarang jadi santo malah ya. Santo Yohanes Paulus kedua. Jadi luar biasa semangatnya dari Santo Stanislaus ini. Nah, sekarang kalau tadi menyinggung Petrus Paulus ya, lalu Santo Stanislaus, sekarang kita melihat kesaksian dari orang kudus yang lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu Yohanes Pembaptis. Nah ini, dia kala itu juga sama, dia mengalami hidup bersama Yesus sendiri. Bahkan dia yang membaptis Yesus di Sungai Yordan kan, kenal baik, atau mungkin juga pernah nongkrong bareng, ngobrol. Masih sepupu sepupu apalagi ya, makan bareng. Relasinya dekat sekali. Dia melihat, dia mendengar, dan mengalami sendiri bagaimanakah Yesus itu. Nah, lalu dia memiliki kesaksian begini. Siapa yang datang dari atas, ada di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa datang dari surga ada di atas semuanya. Nah ini mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis ini memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan didengarnya, bahwa Yesus itu adalah sungguh-sungguh Putra Allah. Nah, siapa yang menerima kesaksiannya, ia mengakui bahwa Allah adalah benar. Para pemirsa yang terkasih, Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Nah, itulah ini kesaksian Yohanes Pembaptis tentang Yesus yang mengenal, yang melihat, yang bersama dengan Yesus, lalu dia memberikan kesaksian yang luar biasa ini. Itu jadi Fani, poinnya ada di situ bahwa kedekatan itu, relasinya itu sedemikian dekat sehingga dia memberikan kesaksian yang luar biasa ini. Itu. Iya. Ya, walaupun Yohanes Pembaptis nggak sampai selesai ya, itu. Duluan dia meninggal. Betul ya. Tapi dia sudah sempat ya, sudah memberikan kesaksian ini. Lalu dia mengatakan, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup kekal. Kata percaya itu ranahnya udah melewati batas ranah indrawi, melihat, mengerti, lalu percaya. Jadi ranah udah mengatasi batas-batas penginderaan, batas-batas pemikiran dan rasio. Maka dia percaya itu penuh bahwa aku percaya bahwa Yesus adalah Putra Allah yang hidup. Dan maka kita lalu menjadi murid-muridnya Yesus. Nah, yang percaya itulah memperoleh
hidup yang kekal. Nah ini, jadi hidup kekal ini berarti sudah ada suatu relasi, ada komunikasi yang hidup lewat berdoa ya. Jadi doa itu sebetulnya sebuah ungkapan bahwa aku memerlukan kehadiran Tuhan. Dia adalah saudaraku, dia adalah sahabatku. Maka namanya saudara dan sahabat, kalau nggak pernah ketemu kan lucu. Ada ya sambung rasa, ada ungkapan relasi yang begitu dekat. Jadi kalau orang sehari nggak doa itu rasanya gimana gitu ya. Ada sesuatu yang kurang. Atau hari Minggu kita ke gereja, tapi ternyata kita lupa. Atau sibuk sekali. Kita merasa ada punya utang dengan Tuhan. Nah ini. Maka lalu orang datang hari Minggunya, datang atau hari lain datang menghadiri Misa Kudus sebagai ungkapan relasi bahwa aku ini sungguh-sungguh mau ketemu Yesus. Aku mau berjumpa dengan Dia supaya hidup kekalku ini semakin hari semakin tumbuh lewat relasi, percakapan, meditasi dan doa. Tapi juga tidak kalah pentingnya ialah itu melakukan apa yang menjadi hukum kasih Kristus. Fani, kita tahu kan bahwa arah dasar KAJ ini kan tahun ini kan solidaritas dan subsidiaritas. Nah ini, jadi kalau kita nggak melakukan ini rasanya ada yang kurang. Ketika kita dihadapkan pada pengalaman di depan rumah kita atau di tempat lain ada yang mengalami kesulitan, kita pasti hati kita tergerak. Ya untuk, tidak hanya berhenti pada kasihan, tapi lebih pada aku mau deh, apa yang bisa aku bantu. Nah itu, jadi ada tenggang rasa, lalu kita siap pula untuk membantu. Itulah subsidiaritas. Nah, itu jadi hidup kekal itu memang diperoleh dengan dua hal ini. Pertama, juga punya relasi dengan Tuhan Yesus dalam doa ya, membaca kitab suci ya. Tapi juga mau peduli terhadap sesama, lebih-lebih mereka yang menderita, yang KLNTD itu ya. Ya itu ya. Maka inilah kita pun juga diajak pula untuk menggapai hidup kekal ini dengan cara pertama rajin berkomunikasi dengan Tuhan, tapi juga ambil bagian dalam hidup menggereja. Yang tahun ini kita mengumuli tema solidaritas dan subsidiaritas. Itu Mbak Fani. Karena kasih tanpa perbuatan adalah mati. Iya, baik ya, betul ya. Ya. Gitu. Terus Romo, selain kita percaya, Romo bilang tadi harus taat ya. Itu gimana? Ya, gini loh. Taat itu gini, memang taat mula-mula dimengerti seolah-olah takut ya. Tapi sebetulnya ketaatan ini adalah sebuah otomatis ketika kita percaya, maka kita dengan gembira melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, jadi seperti halnya kita tahu hukum cinta kasih itu sebuah ungkapan di mana kita ini mau ambil bagian melakukan hukum cinta kasih itu. Kedua, juga kita juga mau bisa mengampuni. Nah ini mengampuni, memaafkan itu berarti orang perlu bisa menerima dia kembali. Siapakah dia itu? Mungkin teman, sahabat, pasangan, anak yang berbuat salah, berbuat dosa dan sebagainya. Oke, diterima kembali, dimaafkan. Ya ini dimaafkan dan juga diterima kembali sebagai keluarga, sebagai saudara dan sebagai sahabat. Jadi ketaatan itu meliputi melakukan hukum cinta kasih, tapi juga mau saling mengampuni ya. Mengampuni, memaafkan berarti memberi dia kesempatan hidup kembali.
Nah itulah Fani, kita pun juga diajak pula untuk melakukan ini supaya ketaatan ini melalui menjadi semacam santapan jiwa kita, bahwa kita sungguh-sungguh mau menjadi pribadi murid-murid Yesus yang baik dan bermutu. Amin, Romo. Itu, Iya. iya. Jadi kalau mengingat-ingat setiap kali ngadepin dia, mengingat-ingat lu salah sama gua ini nih lu. Itu tidak mengampuni ya, Romo ya. Ya itulah, ya. Itulah mengapa Paskah ini kita diingatkan bahwa kita ini malam Paskah kan kita memberi janji baptis kan? Iya. Ingat kita sudah menjadi milik Kristus. Maka kita perlu harus seperti ya Yesus dalam mengampuni, dalam mengasihi, dan juga dalam melayani. Nah inilah yang kiranya pantas kita perhatikan, bahwa peristiwa atau perayaan Paskah ini adalah perayaan iman kita. Kita mesti harus hidup seperti Kristus, bersama Yesus dan di dalam Dia. Nah itulah Mbak Fani. Dan kita harus bisa, wajib bisa ya Romo ya, semangat pasti, untuk bisa. Pasti bisa. Iya. Romo, kita sudah masuk di sesi terakhir nih ya. Romo mau memberikan closing statement, silakan. Ya, Romo. baik. Oke, para pemirsa Oase Rohani Katolik, dengan perbincangan dengan Fani ini, lalu sampailah pada satu closing statement yang ingin saya katakan demikian. Pertama ialah peristiwa Paskah yang kita rayakan ini adalah peristiwa di mana kita ini merayakan kebangkitan Kristus, mengajak kita untuk makin setia sebagai murid-murid Kristus. Ini yang penting, setia ini harus diupayakan terus-menerus. Dua, Yohanes Pembaptis itu mengingatkan kita semua untuk memilih kehidupan. Nah ini, memilih kehidupan bukan kematian, ya, karena memang baptis itu membuat kita memperoleh hidup baru, maka kita masih harus hidup seperti Kristus. Hidup seperti Kristus, bersama Kristus, dan di dalam Kristus. Nah inilah catatan kedua. Yang berikutnya ialah para rasul dan para kudus. Nah ini, termasuk para martir, santo santa, beato beata, lalu juga santo Stanislaus yang kita rayakan ini, ya, itu telah menunjukkan semangatnya mempertahankan kebenaran, bahkan rela mati untuk kebenaran, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan penyelamat kita. Maka bersama ini saya dan Kak Fani menyampaikan selamat Paskah. Tuhan berkati kita semua. Amin. Terima kasih Romo, closing statementnya. Sahabat terkasih, kita sudah selesai dengan pertemuan kita di Oase Rohani Katolik hari ini. Sebelumnya Romo Yuni akan menutup dengan doa ya Romo, dan kita mohon berkat melalui Romo Yuni. Silakan Romo. Baik, mari para pemirsa Oase Rohani Katolik, sebelum kita selesai, mari kita mengarahkan hati untuk berdoa. Setelah kita berbincang-bincang, ya, lalu kita akan mengakhiri pertemuan ini dengan berdoa. Kita hening dalam doa. Ya Allah Bapa kami memuji nama-Mu dan bersyukur atas hari ini. Kami boleh merayakan lagi Hari Raya Paskah pekan kedua. Melalui kesaksian Yohanes Pembaptis, kami makin mengenal Kristus Tuhan dan penyelamat kami. Kami juga makin pula bersemangat dalam mengikuti jejak Kristus Tuhan dan penyelamat kami dengan perkataan, perbuatan, dan tindakan kami untuk semakin menyerupai Kristus. Semoga teman-teman yang berpesta nama hari ini disemangati oleh semangat Santo Stanislaus, uskup yang berani, uskup yang membela kebenaran dengan seluruh hidupnya. Kami memberkat-Mu, semoga kami semakin setia kepada Yesus Kristus Putra-Mu sampai kapanpun juga, demi kesatuan dan mengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya.
Dengan permenungan bersama ini, kita semua di hari Raya Paskah diberkati oleh Tuhan Allah Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat Paskah. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Romo Baik, ya. Yuni. Demikian sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan. Sampai di sini perjumpaan kita pada edisi hari ini. Romo Yuni dan saya Fani pamit undur diri. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Salam damai. Damai, selamat Paskah. Haleluya, haleluya. Haleluya.